Saya tidak akan menceritakan Nabi Musa, yang akan saya ceritakan Nabi Ibrahim. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim lahir, maka dekrit itu sama keluar. Yudabbihuna abnakum wa yastahyuna nisaakum. Bunuh, bantai anak yang lahir pada tahun ini dan biarkan selamat anak perempuan. Maka ibu Ibrahim itu berupaya bagaimana caranya agar anaknya selamat. Sedangkan Azar, yang lebih dikenal bapaknya Ibrahim itu Azar, seorang bekerja di kerajaan. Sebagian mengatakan dia termasuk panglima di kerajaan. Juga Azar itu memiliki profesi sebagai pembuat patung. Nah, maka Ibrahim itu disembunyikan di sebuah gua. Selamatlah Ibrahim itu. Diasuh oleh seorang ibu perawat. Itu pun tidak lama, karena mengasuh di hutan itu tentu bisa kita bayangkan. Akhirnya ditinggalkan oleh si pengasuh itu. Maka Allah mengutus malaikat untuk mengasuh Ibrahim. Kalau Ibrahim itu dari jemarinya keluar air susu dan madu. Dan Nabi Ibrahim diberi oleh Allah. Nah, Ibrahim setelah berjalan 20 hari kalau tidak salah dalam sejarah, dalam nubuah, itu Nabi Ibrahim sudah bisa berjalan, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim itu keluar setelah beberapa bulan dari pengasuhan malaikat. Setelah pulang, mendapati bapaknya sedang membuat patung, karena patung di waktu itu dijadikan Tuhan. Mereka itu orang-orang Babylon memiliki kepercayaan yang lebih dari itu. Segala bintang dijadikan Tuhan, segala dewa dijadikan Tuhan. Pokoknya Tuhan itu menjadi bukan Tuhan Maha Esa, tapi Tuhan Maha Rea. Maha Rea itu banyak gitu. Bukan ateis, bukan monoteis, tapi politeis gitu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya, mengapa kita menyembah kepada kayu? Patung-patung itu dibuat dari kayu, sedangkan kayu itu tidak bisa apa-apa gitu. Saya tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu. Saya hanya mendekatkan diri kepada Tuhan via patung gitu. Dan inilah yang disebut dengan musyrik gitu. Yang musyrik itu. Kemudian Nabi Ibrahim sampai bertanya, mengapa orang-orang di sekitar menyembah kepada patung? Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu pernah bertengadah ke atas melihat, inikah yang disebut Tuhan? Bintangnya. Tetapi seketika bintang hilang, Nabi Ibrahim, saya tidak suka kalau saja saya harus menyembah kepada bintang. Kemudian ada lagi yang lebih besar dari bintang, apa? Bulan, ya. Tetapi paginya hilang. Kata Ibrahim, saya tidak suka yang disebut sesuatu yang kadang ada, kadang tidak ada. Kemudian melihat lagi matahari, kan? Mungkin inikah Tuhan gitu, yang lebih besar, lebih beri manfaat banyak. Tetapi matahari satu waktu hilang. Maka Ibrahim mengatakan, anna la uhibul afirin. Saya tidak suka yang suka menghilang. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu Allah. Maka di usia 40 tahun Ibrahim itu oleh Allah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Di usia 40 tahun. Nabi Ibrahim sehari-hari dia adalah seorang petani di sektor peternakan, peternak yang unggul, sampai memiliki domba sekitar 1000 lebih dan memiliki sapi sekitar berapa? 300, dan memiliki onta lebih dari 10. Onta punya, sapi punya, domba punya, dan jumlahnya banyak. Maka ketika itu Allah di dalam surat Al-Baqarah 124, Allah berfirman, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Maka Allah memerintahkan dengan perintah sebagai ujian bagi Ibrahim, bikalimatin dengan beberapa perintah, fa'atammahunna,
Maka Nabi Ibrahim menunaikan, maksudnya menjalankan, yaitu Allah perintahkan agar dombanya yang 1000 itu supaya dikorbankan. Maka Nabi Ibrahim itu dia korbankan, Pak. Kemudian Allah perintahkan kembali agar mengorbankan sapinya yang 300. Kemudian setelah dikorbankan tadi, Nabi Ibrahim berjanji, seandainya saya memiliki yang lebih mahal dari domba, onta dan sapi, saya rela untuk mengorbankannya. Apa yang kedua dari harta yang mahal? Kalau kita buka surat Al-Kahfi surat 18 ayat 46, al-malun wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah al-ayah. Sebetulnya harta dan putra. Nah, berarti yang kita sayangi selain di harta naon? Putra, anak. Nah, maka Nabi Ibrahim berkata, seandainya Allah memerintahkan kepadaku agar mengorbankan sesuatu yang lebih mahal dari itu semua, akan aku korbankan. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Maka Allah memberi kabar gembira bahwa kamu akan diberi keturunan yang santun, anak yang santun, halim. Maka anaknya pun terlahir dengan anak yang ganteng. Maka setelah si anaknya tadi, Nabi Ismail belum jadi nabi, bisa membantu ayahnya, maka ayahnya bermimpi. Ini arafil manami, saya malam tadi bermimpi bahwa mimpi saya itu, kata Ibrahim, mimpi menyembelihmu. Ternyata qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, ini mimpi, buktikan. Itu karena Bapak dulu pernah mengatakan begitu. Silakan aku disembelih, silakan. Aku akan menjadi orang yang sabar. Pak, kira-kira anak Bapak naik dipencit ku Bapak, dituntun di Mekah, Pak, nepikeun ke Jabal Kurban kamina, itu jauh 7 kilometeran. Dia anak tuh mau. Lamun orang kumaha dituntun naik dipencit, kira-kira Pak Udi anak orang lompat ya. Atau jawabannya begini, Pak Ucu, anu dipencit mah bapak we geus kolot, da abdi mangora kene, mungkin gitu Pak. Tapi Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan Pak, ini patut dicontoh oleh kita. Maka akhirnya Nabi Ismail itu dibawa ke Jabal Kurban, tetapi ketika sudah dua-duanya pasrah untuk menyembelih, maka Allah ganti dengan gibas, gitu ya, domba yang gemuk. Nah, maka untuk kita Pak, syariat kurban itu tidak harus ontak 10. Maka keterangannya adalah bisa satu untuk satu keluarga. Nah, maka Rasulullah mengatakan orang yang bisa berkurban sama halnya seperti Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Itu adalah bentuk rasa dari syukur kita kepada Allah dan bentuk rasa dari ujian iman. Apa yang dipinta oleh Allah itu kita ridho tidak, gitu. Jangan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pas datang musim kurban tidak kurban. Maka kata Rasulullah, man kana lahu sa'atan falam yudhhi fala yaqrabana musallana. Jika kalian memiliki rezeki di tahun itu kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musolaku. Bagi yang mampu harus, tapi yang tidak mampu tentu tidak, gitu. Bahwa ketika seseorang kurban, Pak Ustaz Sabda kurban, sekarang nilai kurban teh kalau tidak salah berapa Pak Ucu? 3.500.000 untuk satu. Itu mendapat daging 20 kilo. Kalau 20 kilo itu berarti berapa rumah? 20 rumah. Kalau satu rumahnya 5 orang berarti 100 orang, gitu kan? Berarti 100 orang makan daging. Ada satu analis dari Dr. Ali Akbar, dosen Universitas Indonesia UI. Orang yang 1 tahun tidak mendapat masukan gizi tinggi atau protein yang tinggi, itu akan mengakibatkan
terkena penyakit anemia. Anemia itu adalah penyakit darah, ya, kurang darah atau kurang gizi. Siapa yang kurang gizi? Ya orang miskin. Ketika seseorang memiliki penyakit anemia, terus anemia itu tidak sembuh, maka akan berujung kemana? Ke leukemia. Leukemia itu adalah penyakit kanker darah. Dan saya belum mendapatkan hari ini apa penyakit leukemia obatnya. Saya punya ipar, Pak. Setelah dia positif punya penyakit leukemia, kata dokter bawa pulang aja. Kalau dia mau makanan apa saja kasih. Artinya benar, setelah 2 hari itu meninggal. Nah, Allah membuat regulasi, ya, membuat regulasi agar yang kaya itu memberi kepada yang miskin, dan yang miskin membantu yang kaya. Muntungkeun ka nu beunghar, di mana nu beunghar boga rezeki, belikeun daging, belikan hewan kurban setahun sekali. Berarti akan apa? Bakal terjadi yang disebut dengan istilah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Berarti orang kaya itu pahlawan bagi yang miskin, dan yang miskin ketika mendapatkan pemberian daging, dia mengucapkan apa? Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dan menggantikan rezekinya yang lebih banyak lagi. Tidak ada sedekah pada bulan itu yang terbaik kecuali apa? Kecuali menyembelih kurban. Kata Rasulullah, nih, ucapan Rasul, pahala aja tidak bisa dihitung, 700, 1000 tidak. Kata Rasulullah, likuli sa'ratin hasanatan. Setiap bulu, setiap rambut yang ada pada binatang itu hasanatan, pahala. Artinya bukan begini, saya mau korban lihat domba yang bulunya banyak misalnya. Bukan begitu. Artinya tidak akan bisa menghitung bulu, artinya tidak akan bisa menghitung pahala saking banyaknya. Kesimpulan dari bapak-bapak sendiri nanti bisa ditarik kesimpulan, dan mudah-mudahan apa yang saya ungkap di sini menjadi ilmu dan menjadi amal soleh. Jangan lupa lagi, mudah-mudahan menambah keimanan bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.